Sungguh atas tempat ini sampai selama-lamanya Tuhan. It will be the house of worship. Rumah di mana namamu senantiasa ditinggikan. Tempat di mana Engkau selalu dipuji-puji Tuhan. Bahkan sementara firman-Mu diberitakan, bawa kami untuk lebih mengerti Tuhan. Jadi kesukaan-Mu. Oh, jadi kesayangan-Mu Tuhan. Rabi lidah bibir anakmu, setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini rema firman-Mu yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami terima firman-Mu hanya di dalam satu nama-Mu Yesus yang kami sembah. Kami naikkan pujian, kami naikkan doa kami. Saudaraku, kau yang diurapi, kau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Amin, 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 amin. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Lihat kiri kananmu saudaraku, katakan be blessed. Lihat depan belakangmu, katakan be blessed. Silakan duduk semua Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Wow. Pujian yang diangkat di tempat ini, it always selalu saudaraku. It blesses me. Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan di bulan ini ya saudaraku. Enlarged by favor. Bagaimana kebaikan Tuhan itu memperbesar hidupmu saudara. Dan saya ingin mengawali dengan kesaksian ya saudara. Biasanya kalau kita sebelum khotbah ada kesaksian. Tapi kali ini kesaksiannya oleh Daud saudara. Apa yang Daud katakan ketika dia bersentuhan dengan favor yang membuat hidupnya besar. Yuk kita buka ya. Kita lihat dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-32 sampai 36. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemunya cepat banget karena lihat ke depan katakan amin saudaraku. Yuk. Kita akan baca bergantian ayat yang ke-32 saya bacakan, saudara baca ayat 33 ya, nanti ayat 36 kita baca bersamaan. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita. Ayat 33 dengan suara keras, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, dan membuat jalanku rata. Tahukah saudara kenapa Daud sampai mengatakan demikian? Secara manusia saudaraku, Daud sudah celaka saudara. Secara manusia hidupnya sudah berakhir. Seorang anak biasa-biasa yang tidak punya backingan siapapun dikejar oleh raja. Dengan backingan seluruh pasukan yang ada di negara itu saudaraku. Disitulah Daud berkata, siapakah Allah selain dari Tuhan? Di sanalah dia belajar mengenal Allahnya. Siapakah dia? Dia gunung batu. Daud melanjutkan dan berkata, dia sudah menjadi tempat pengungsianku. Masih ingatkah saudara ketika Daud bersama dengan orang-orang terbuang di gua Adulam? Orang-orang yang secara dunia sudah tidak dipandang sebelah mata. Mereka yang sudah diasingkan, mereka yang sudah ditolak. Di saat dimana tidak ada tempat untuk mereka pergi, tempat untuk mereka mengungsi. Daud berkata, Tuhan dia pengungsianku yang kuat. Mana ada toh saudaraku gunung batu macam begitu tempat di mana Daud harus lari. Daud bisa berkata dia membuat jalanku rata. Masuk akalnya di mana?
Yang ada Daud harus lari dari satu tempat ke tempat lain melalui gunung batu yang terjal, saudaraku. Saya pernah ngalami, saudara. Di Israel itu namanya kalau sudah gunung batu nggak ada yang namanya jalannya rata. Nonsen. Tapi Daud katakan, dia bersaksi, Tuhan sudah jadi membuat jalanku itu rata. Dia melanjutkan dengan berkata yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Rusa itu terkenal seperti apa Bapak Ibu? Lincah. Dia bisa lompat dari satu tempat ke tempat berikutnya dengan begitu cantiknya. Saya bisa membayangkan pada saat itu saudaraku buat Daud, he doesn't feel that it's something easy. Tapi entah bagaimana bahkan sekalipun diizinkan ada di dalam permasalahan, kakinya bisa melompat dengan begitu cantiknya saudaraku. Dan Daud sekali lagi berkata, siapakah kalau itu bukan Tuhan gitu. Daud lanjut lagi dan dia ngomong seperti ini. Dia membuat aku berdiri di bukit. Yang seharusnya Daud itu ada di lembah. Dia ada di keadaan yang sangat rendah, Bu. Dikejar-kejar, tidak punya masa depan. Tapi Daud berani berkata, Tuhannya membuat dia berdiri di atas bukit. Ayat 35 yuk kita baca sama-sama boleh Bapak Ibu dengan suara keras yuk. Dia yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Pernahkah saudara merasakan dalam kehidupan ini saudara nggak tahu what to do? Tapi somehow saudara, he makes you know what to do. Daud ngomong, I don't know how. Tanganku bukan tangan yang terlatih untuk berperang. Daud bukan man of war saudaraku. Dia bukan prajurit, dia nggak tahu bagaimana cara berperang Pak. Tapi somehow Tuhan mengajar dia memegang busur. Dia yang tadinya nggak bisa entah bagaimana jadi bisa saudaraku. Ayat 36 yuk sama-sama dengan suara keras kita baca 2-3. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatan. Dengar ini saya bacakan buat saudara. Kebaikanmu telah membuat aku besar. Ini kesaksian dari Daud sendiri loh saudara. Ini ceritanya Daud sendiri. Daud sadar sesadar-sadarnya he was nobody. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang terkenal, dia bukan orang hebat saudaraku. Daud sadar ketika dia menoleh kehidupannya ya saudaraku, dia melihat ke belakang, dia dibuat takjub oleh Tuhan. Dia tahu siapa dirinya, bagaimana dia dulu, seperti apa rupanya di keluarganya, seperti apa lingkungannya. Daud sadar. Justru karena itu ketika dia berjalan maju dan dia menoleh ke belakang, dia katakan, Engkau telah membuat aku besar. Karena Daud itu ngerti siapa dirinya Pak. Daud bukan orang terkenal. Pastor, how do you know? Ditulis kok. Nih ya saudara, bahkan sampai di titik Daud itu sudah berani maju ngelawan Goliat. Orang-orang itu nggak kenal Daud itu siapa. Saya buktiin ya. Kita lihat ya ayatnya yuk 1 Samuel 17 kita buka. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-55. Kita lihat. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner. Jadi waktu Saul ngelihat Daud itu jalan mau ngelawan Goliat saudaraku. Saul itu tanya sama panglimanya Abner, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi Tuanku yang hidup ya Raja, sesungguhnya apa? Aku tidak tahu. Daud ini benar-benar nobody saudara. Oh, dia bukan siapa-siapa. Itu sebabnya Daud berkata, ya Tuhan, Engkau yang telah membuat aku menjadi besar.
Doa saya dari mulut setiap pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Sama seperti Daud berkata, oh saya berdoa the favor of God, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan membuat engkau, mulutmu berkata, engkau telah membuat aku besar. Oh aminmu yang paling keras saudaraku. Jadi atas kehidupan saudara. Dia yang bukan siapa-siapa saudaraku. Daud yang totally aware dan dia sangat amat sadar. Itu sebabnya Daud itu ngomong saudara dalam 1 Samuel 17 ayat 2 Samuel 7 maaf saudara. Daud itu sampai ngomong ayat yang ke-18. Daud ngomong kayak gini. Siapa aku ini ya Tuhan Allah? Siapa keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku, yang hari ini kau nobody. Sama seperti Daud. Engkau berkata siapa aku ini Tuhan? Siapa keluargaku? Kami dari keluarga biasa-biasa. Orang tidak kenal kami, orang tidak tahu kami. Kami tidak punya latar belakang untuk bisa sukses. Tapi sama seperti Daud ketika kau berkata siapa aku ini Tuhan? Siapa keluargaku? Engkau diperbesar, engkau ditangkap oleh yang namanya favornya Tuhan. Boleh enggak Bapak Ibu yang tepuk tangan bukan hanya yang di bagian depan saja. Oh sorry saudara. Saya appreciate teman-teman yang ada di depan ini. I do appreciate it. Tapi yang saya tahu ketika firman diberitakan yang butuh bukan teman-teman yang ada di depan saja. Saudara. Bahkan sampai di ujung yang saya tidak bisa melihat saudara. Ketika firman diberitakan. Terserah orang kiri kanan saudara mau seperti apa. Tapi kalau kau tahu itu yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu, katakan aminmu yang paling keras. Dan kalau kau tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhanmu. Buat dia yang mengerjakan jauh lebih dari yang sanggup kau pikirkan. Yang kau bayangkan. Karena itu kau bertepuk tangan saudaraku. Jangan serahkan tugas itu kepada yang di depan. Lihat kiri kanan saudara katakan nanti berkatnya hanya yang di depan. Jangan mau saudara. Doa saya berkat itu turun atas saudara. Bukan hanya yang di depan, sampai yang di ujung belakang. Sampai yang paling ujung pun Tuhan kerjakan. Daud sangat sadar saudara. Dia ngerti siapa dirinya Pak. Dia hanya seorang anak muda biasa. Bahkan sorry loh saudara. Ayahnya aja gak ngereken dia kok. Masih ingat kisah? Ketika mereka dipanggil maju untuk menjadi diurapi Samuel menjadi raja. Saudara boleh saya tanya gak kira-kira kalau ada kontes nih untuk jadi raja. Menurut saudara loh, saudara punya anak dimajuin semua enggak? Ya iyalah. Enggak apa-apa perkara berhasil enggak berhasil, yang penting dicoba dulu saudara jadi raja loh. Tapi bisa-bisanya dari seluruh anak-anaknya hanya satu yang enggak dimajuin Pak. Artinya apa Pak? Bapaknya sendiri udah enggak percaya sama Daud. Bapaknya sendiri tidak melihat bahwa dalam dirinya Daud ada potensi untuk jadi besar. That's what happened. Itu sebabnya Daud sampai berkata, siapakah aku? Kadang kalau saya ngeliat ya saudara, saya baca perkataan Daud ini buat saya ya saudaraku, that's what I feel. Saya nggak tahu dengan saudara, masing-masing dari saudara punya masa lalu. Yang saya tahu saya orang biasa saudaraku. That I know. Saya selalu dibanding-bandingkan dan saya bukan menjadi anak yang paling dibanggakan saudaraku. Yes, kami semua nggak bodoh-bodoh amat saudara, puji Tuhan gitu kan saudaraku.
Saya juga bukan anak yang sampai gimana bodoh saudaraku, enggak. Selalu 10 besar kok saudaraku. Tapi enggak pernah yang juara 1. Ada saudara saya yang jauh lebih pintar daripada saya. I grew up ya biasa-biasa aja. Bu Febe ini kenal saya dari saya kecil. Ya biasa-biasa aja. Saudara akan berpapasan dengan saya dan saudara tidak akan notice saya. Ya biasa-biasa aja. Itu sebabnya saya mengerti kenapa Daud mengatakan ini, saudaraku. Siapakah aku ini, Tuhan? Kalau saudara berkata mungkin doanya lebih sering, mungkin ngelakuin lebih hebat, mungkin kerjanya lebih keras. Oh, saya yakinkan saudara ada orang-orang yang berdoa lebih keras dari saya, saudaraku. Oh, ada orang-orang yang bekerja jauh lebih keras daripada saya. Berapa banyak dari saudara yang merasakan hal yang sama seperti saya? Saudara tahu saudara bukan siapa-siapa. Itu sebabnya saudara berkata kepada Tuhan, siapa aku? Siapa keluargaku? Secara manusia saya dibesarkan dari keluarga yang non-Kristen, saudara. Orang tua saya bahkan berasal dari latar belakang nenek moyang yang, maaf kata saudaraku, nenek saya itu disumpah oleh kakek buyut saya. Yang mana ini saudara? Jadi nenek saya punya papa. Papahnya itu sudah sumpah anaknya ini seumur hidup jangan sampai jadi orang Kristen ya. Kok ya yang dipilih itu kok ya jangan jadi orang Kristen gitu loh saudara. Bukan agama lain gitu. Jadi sejak dari kecil udah disumpah nenek saya ini pokoknya nggak pernah boleh jadi orang Kristen. That makes me, itu membuat saya dan keluarga saya sebenarnya punya chance sangat kecil untuk jadi orang Kristen Bapak Ibu. Tapi dari sebegitu banyaknya kenapa Tuhan pilih kami dan keluarga kami. Dia tarik satu keluarga saya diberikan anugerah keselamatan. Kalau mau tepuk tangan, boleh toh saudaraku, Bu Febe boleh nggak sih pelayanan yang ada di depan ini saya perluas sampai ke ujung belakang sana boleh nggak toh? Yuk Kak Asolo Widuran kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Oh, secara manusia saya nggak punya chance Bapak Ibu. Momen dimana saya diajak orang tua saya ke gereja, saya banting pintu kok. Tapi boleh saya katakan Pak, kalau Tuhan sudah memilih engkau, kau mau lari kemana toh? Saya tuh dulu kalau ibadah ya saudara delik paling belakang, enggak ada yang, saya enggak mau orang tahu saudara. Saya nangis sampai beler-beler kemana-mana saudara. Enggak ada orang yang kenal saya pada saat itu. Tapi saudara mau sembunyi kemana? Di belakang enggak ada yang lihat, saudara enggak lihat saya, saudara berpikir saya tidak lihat saudara. Ketika Tuhan sudah memilih engkau, Dia tarik engkau. For I know the plan I have for you. Karena aku tahu rancanganku yang ada akan engkau, ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Doa saya favor yang sama, yang berjumpa dengan Daud dan enlarge, memperbesar hidupnya, membuat dia yang nobody, dia yang rakyat kecil, dia yang orang yang tertolak jadi somebody. Doa saya favor yang sama, menjumpai engkau satu demi satu demi satu demi satu di tempat engkau duduk. Oh, sorak-soraknya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Jadi atas hidupmu saudaraku. Dan by the way saudara, favor bukan hanya memperbesar hidupmu saudaraku. Favor membuat engkau jadi banyak. Itu yang setidaknya saya tahu Tuhan kerjakan atas bangsa Israel. Buka ya ayatnya kita lihat ya. Keluaran pasalnya yang pertama yuk, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9.
Kita coba belajar ya Bapak Ibu, kalau baca Alkitab itu detail. Itu sebabnya bukan saya nggak mengencourage saudara itu baca Alkitab sehari 3 pasal tuh enggak, bagus, lakukan. Tapi jangan hanya baca, sudah 3 pasal pastor. No. Baca dan saudara benar-benar pahami. Yuk, ayat 5 itu ngomong gini saudara. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Berapa saudara? 70 ya. Tetapi Yusuf telah ada di, artinya ini starting point-nya mereka Bapak Ibu. Jadi pada saat Yakub masuk saudara, Yusuf sudah ada di sana. Mereka itu starting point-nya cuma 70 biji. Oke ya, catat ini dulu ya saudaraku, cuma 70 orang. Ya kalau zaman sekarang kita sebut apa ya, keluarga besar gitu ya. Boleh ya, keluarga besar ya 70 lumayan loh, saudara udah gede gitu kan ya. Tapi dia hanya keluarga biasa, keluarga besar biasa. Coba kita lihat ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Yusuf sudah meninggal, orang seangkatannya meninggal. Kita assume kalau Yusuf sudah meninggal, orang seangkatannya sudah meninggal. Ini papanya Yusuf juga sudah meninggal, yang lain-lain juga meninggal saudara. Oke, ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Wow. Dari 70 tadi saudara, di negeri asing loh Pak. Boleh saya tanya Bapak Ibu di sini seberapa banyak di sini yang bukan asli orang Solo tadinya? Oh, saya lihat banyak loh. Oke. Ada tangan-tangan terangkat. Oke. Saudara tahu yang saya maksudkan? Yusuf ini bukan cuman asli di sana saudaraku. Bukan cuman kayak saya tanya saudara asli orang Solo atau bukan. Boleh nggak saya tanya di sini ada nggak yang dari luar Indonesia? Nah loh, ada nggak saudara? Saya nggak lihat loh, ada tangan terangkat? Coba, nggak kelihatan kok. Nggak ada saudara. Nah Yusuf ini saudaraku dia bukan dari kota Solo. Dia bukan dari Indonesia. Mereka orang asing. Bagaimana mungkin orang asing dengan semua keterbatasan koneksi, keterbatasan channel saudaraku apa channel? Koneksi ya, pintu lah ya. Dengan semua keterbatasan dan kekurangan mereka bahkan tadinya berasal dari keturunan budak saudaraku. Bagaimana mungkin Tuhan membuat mereka bukan hanya besar tapi banyak. Terus kita lihat belum selesai, ayatnya enggak sampai di situ. Ayat ini ngomong kayak gini saudara, 8 dan 9. Kemudian bangkitlah seorang raja baru, berarti Firaun lama meninggal. Bangkit raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ini berarti udah jauh berjalan ya saudaraku. Tidak kenal Yusuf, ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak. Lebih besar jumlahnya daripada kita. Nah, adakah di antara saudara membaca ayat ini dan notice something strange? Saudara menyadari ada sesuatu yang aneh dari ayat ini. Apa Bapak Ibu? Coba, ayat 5 tadi ngomong, mereka memulai dengan berapa biji? Cuman 70. Nah, coba ya kita berhitung ya Bapak Ibu. Pada saat bangsa Israel ini masuk Mesir, dia 70. Pada saat itu Mesir udah bangsa yang besar. Halo. Mesir sudah adidaya Pak. Pada saat itu dia sudah jadi bangsa yang besar. Kok bisa? Waktu berjalan, bangsa Israel outnumber them. Mengalahkan jumlah bangsa Mesir. Boleh tangannya dua-dua diginikan Bapak Ibu. Jangan tepuk tangan dulu saudaraku. Boleh enggak tepuk tangannya jangan latah Bapak Ibu. Saya senang sih saudara suka tepuk tangan. Saya suka cita saudara. Tapi boleh enggak tangannya saudara ginikan saudara. Boleh ya. Melalui tangan saudara ini.
Apa yang saat ini ada di tanganmu dilipat gandakan, dibuat jadi banyak, melebihi kompetitormu. Oh, saya berdoa ada orang-orang yang tangkap ini, saudara. Ada orang-orang yang bisa tangkap ini. Saudara yang hari ini berkata kepada saya, pastor nggak mungkin. Saya orang yang tadinya saya nggak ada modal, saya nggak punya channel, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Bangsa Israel orang buangan, dia datang ke Mesir hanya 70 orang. Saya nggak tahu berapa yang ada di tanganmu hari ini. I don't care. Yang saya tahu, ketika ada favor Tuhan atas kehidupan bangsa ini, Tuhan membuat apa yang di tangan mereka jadi banyak, dilipat gandakan, dibuat banyak. Boleh saya berbicara atas ISS? Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang hadir di tempat ini. Dibuat jadi banyak. Boleh saya berbicara buat setiap pelayan Tuhan di ISS? Boleh lambaikan tangan saudara para pelayan Tuhan. Oh, saudara-saudara yang paling meriah dong. Saudara yang pelayan Tuhan di ISS, boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Lihat kiri kanan saudara. Dibuat jadi banyak. Dibuat jadi banyak, katakan. Lihat kiri kanan saudara yang belum pelayanan. Makanya kamu ikut melayani. Yang mengerti katakan amin sekali lagi. Aminnya boleh lebih dahsyat lagi. Favor yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seseorang bukan hanya memperbesar orang itu, Pak. Favor itu akan membuat engkau berlipat ganda. Sehingga engkau menjadi banyak jumlahmu. Dan kabar baiknya saudaraku, bahkan ketika dilipat gandakan ada yang berusaha menghalangi. Kita sudah cukup belajar ya, dalam kehidupan selalu ada masalah ya. Jangan lari toh, kita sudah belajar toh. Hidup ini saudaraku selama kita masih ada di dunia, ada yang namanya apa? Masalah. Oh ini sungguh-sungguh ini denger firmannya nih. Ada yang namanya apa lagi? Apa? Kesukaran. Ini dengerin sungguhan loh, ini keluarga Allah luar biasa loh. Ada yang namanya apa lagi? Apa? Kesukaran besar. Tapi gak apa-apa. Bahkan sekalipun ada yang namanya orang menghambat ya saudara. Apakah favor berhenti dalam hidupmu? Tidak. Oh sekali favor bekerja atas kehidupan seseorang, dia justru akan mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat. Lihat yo, Keluaran 1 ayat yang ke-12 yuk kita baca. Memangnya bangsa Israel gak dihambat? Dihambat. Mesir takut. Ini bangsa udah segede ini nih. Bisa-bisa lama-lama tanah kita diambil. Bisa-bisa lama-lama kitanya yang jadi budaknya mereka. Lalu mulai saudaraku bangsa Mesir melakukan apa? Yuk kita lihat Keluaran ngomong apa. Tetapi makin ditindas. Artinya apa? Bangsa Israel diapain? Mereka ditindas. Mereka dianiaya Bapak Ibu. Hidup mereka dipersulit. Tapi apakah sampai di situ ceritanya? Makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Gak apa-apa ada masalah. Masalah zoom in the favor of God in you. Masalah itu semakin memperbesar fakta bahwa dalam hidupmu ada favornya Tuhan. Terus kenapa dengan masalah saudaraku? That's okay. Bahkan ketika itu diizinkan Tuhan terjadi saudaraku, yang tujuannya menghimpit engkau, semakin dihimpit semakin melejit. Saya berdoa itu jadi atas hidup saudara, semakin ada dihimpit. Oh it's okay. It's okay. Gak ada di sini yang pahit, katakan amin. Gak ada di sini yang mundur. Gak ada di sini yang kecewa sama Tuhannya. Oh gak ada di sini yang bahkan meragukan rencana Tuhan atas gereja ini. Atas kehidupan saudara. Atas bangsa ini.
Karena semakin diizinkan dihimpit, tambah melejit kok. Karena ada favor yang terus bekerja atas kehidupan saudara. Dia bukan hanya membuat engkau besar, tapi banyak. Pastor, sebagian dari saudara akan bertanya kepada saya, kalau yang dalam hidup saya ini yang tambah banyak kok bukan ininya ya Pastor, kok tambah banyak utangnya ya Pastor. Ada di sini nggak usah angkat tangan saudaraku, nggak usah bilang amin. Pastor, yang makin bertambah banyak dalam kehidupan saya kok masalahnya ya. Jujur mungkin itu yang saudara katakan. Yang makin bertambah banyak dalam kehidupan saya kok malah ketakutannya. Setiap kali saya ke gereja saya dapat kekuatan. Tapi saya pulang, ketakutan itu merajalela, Pastor. Yang saya lihat di depan mata justru semakin banyak kegagalannya. Oh. Saya ajak yuk orang Kristen jangan diem aja yuk. Berbicara dong atas masalah saudara. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Saudara terus dijajah, saudara terus digempur, saudara terus didesak. Kenapa diem aja? Gunakan kuasa perkataan bukan untuk menceritakan keadaan. Keadaanmu orang juga udah tahu. Tidak butuh orang pandai untuk menceritakan keadaannya. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saya agak jahat. Tapi saya tantang saudara. Dibutuhkan orang yang mengenal Tuhannya untuk bisa berbicara, menciptakan masa depannya. Nah di sini baru tepuk tangan saudaraku. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dibutuhkan orang-orang yang mengenal Tuhannya. Sebab orang yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara gak akan diam aja. Hidupmu digempur, hidupmu mau dihancurkan, kau jangan diam saudara. Mulai perkatakan. Gunakan kuasamu mulai sejak dari hari ini stop. Alih-alih ketakutan, oh sukacitamu dilipat gandakan. Alih-alih ketakutan, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran dilipat gandakan. Sejak dari hari ini mulai saudaraku lawan dengan perkataanmu. Ketika ketakutan itu mulai muncul, bayangan kegagalan itu mulai menggerogoti saudara, pakai kuasa perkataanmu dan ciptakan hidupmu. Ciptakan masa depanmu. Mulai katakan, oh yes, keluargaku keluarga yang diberkati, keluarga yang sukses, keluarga yang harmonis, istriku istri yang diurapi Tuhan, istri yang mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan, suamiku orang yang diurapi sehingga apa yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil. Mulai berkatakan dong Bapak Ibu, pelayananku pelayanan yang diurapi, orang-orangnya bertambah banyak, katakan. Kelompok selku kelompok sel yang berhasil. Jangan pastor, 3 gonta-ganti. Minggu depan yang ini absen, yang ono datang, minggunya lagi 2 absen, 1 doang saya berdua. Loh, semua orang bisa menceritakan keadaannya Bapak Ibu. Come on. Dibutuhkan iman dan pengenalan akan Tuhanmu untuk berbicara tentang rencana Tuhan. Perkara yang di depan mata belum kelihatan, so what? Tunggu tanggal mainnya. Kan chapter dalam kita belum selesai. Dramanya kan belum selesai. Filmnya belum berakhir. Selama dia sutradaranya, janjinya di Yeremia dia ngomong, for I know the plan I have for you. Bukan rencana kecelakaan, rencana yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saat ini yang kau lihat sebaliknya, kembali ke naskah, bukan laptop saudaraku. Naskahnya dibaca lagi.
Senggol kiri kanan, pastor naskahnya di mana? Alkitabnya Pak. Dibaca lagi. Di naskahnya sudah dikatakan. Tuhan yang baik punya rencana yang baik. Jadi kalau saat ini belum baik, tunggu tanggal mainnya. Jangan kecewa. Terus perkatakan, terus naikkan ucapan syukur. Jangan dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi di dalam segala hal naikkanlah doamu dengan ucapan syukur. Bukan bebek ibu. Gini pastor, gimana? Itu enggak mendatangkan apapun Bapak Ibu. Janjinya sudah berkata hari ini ya saudaraku, tantangan, masalah, bahkan sempat jatuh sekalipun pastor. Lah kalau sudah jatuh terus ya gimana? Lah ini nyenenginnya firman hari ini tuh nyenengin banget tuh saudara. Dihalang, semakin merambat kan gitu saudaraku. Jatuh saudara, sudah sempat ini bangkit lagi kan gitu. Bahkan sampai di titik yang sudah jatuh. Coba saya bukakan lagi ayatnya Yehezkiel saudara. Firman itu menyenangkan kok sayangnya tidak dibaca toh saudaraku. Yehezkiel 36 ya saudara, ayat 8 sampai 11 yuk. Kita ciptakan generasi cinta firman Tuhan. Sepakat ya? Para pelayan Tuhan, halo ISS boleh gak sih? Kalau kumpul tanya pada baca Alkitab enggak? Biarin, dimulai dari koordinatornya. Loh iya loh, SGD-nya dulu. Lah kalau SGD-nya tanya, lah Bapak baca enggak? Enggak. Lah terus gimana? Sepakat? Halo? Sepakat? Loh boleh kumpul ya Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau enggak ya saudara di tengah masalah kok enggak bisa kuat kok. Sekali lagi saya ingatkan, jangan jadi orang Kristen karbitan. Bukan hanya naik, tapi terus naik dan tidak turun. Itu hanya dimungkinkan kalau engkau enggak karbitan. Karbitan tuh cepat naik, tapi tunggu tanggal mainnya sudah turun lagi nanti. No, kokohlah hidupmu di dalam firman. Yehezkiel ini ngomong apa saudara? Kita lihat yuk. Ayatnya yang ke-8 sampai ayat 11. Maka kamu gunung-gunung Israel, gunung itu melambangkan apa saudara? Tinggi ya, besar ya. Oke. Siapa ini gunung-gunung Israel? Kita baca dulu. Gunung Israel akan bertunas kembali. Kalau bertunas kembali berarti saat ini keadaannya apa saudara? Nah, gersang. Makanya baca Alkitab itu jangan cuma dilewatin saudara. Harus diperkatakan lagi terus dicoba disimulasikan Bapak Ibu. Bertunas lagi berarti sekarang kondisinya gimana? Enggak ada tunasnya. Berarti kondisinya gimana? Gersang. Lanjut. Dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Berarti sekarang kondisinya gimana? Enggak ada buahnya. Sekarang dia mandul, nggak bisa berbuah sebab mereka akan segera kembali. Nih saudara, mereka akan apa? Segera kembali. Berarti tadinya sudah hilang, sudah pergi saudara. Gunung itu berbicara apa? Di sini ada orang-orang ya saudara dalam kehidupannya tadinya saudara ada di atas. Tadinya semua orang pengennya deket kenal sama saudara. Nggak kenal aja bilang, dulu zaman kecil ya, itu ini tetanggaku. Loh, lah saking ininya saudaraku. Saudara dianggap yang begitu besar sampai semua orang pengen mengasosiasikan dirinya dengan saudara. Tadinya itu bintangnya bersinar terang. Sebegitu rupa saudaraku semua orang berkerumun datang mencari saudara. Tapi sekarang kayak ditinggalkan begitu saja. Tadinya kayak begitu rupa berhasil tapi karena one way or another ada masalah saudaraku. Salah ngambil langkah sehingga akhirnya yang terjadi yang tadinya dipuji-puji sekarang dipersalahkan, sekarang diolok-olok, sekarang ditinggalkan. Kalau toh itu keadaan saudara ya. Boleh enggak hari ini saya perkatakan firman? Boleh saudara? Hari ini saya akan perkatakan atas hidupmu, hai kamu gunung-gunung Israel. Engkau akan bertunas lagi. Usahamu akan bertunas lagi. Bukan hanya bertunas, engkau akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka
mereka akan segera kembali. Dengar ini, hatiku kata Tuhan akan baik kembali. Aku akan berpaling kepadamu. Kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Akan ada orang-orang yang invest dalam hidupmu. Apa ini maksudnya ditaburi, saudara? Apa maksudnya dikerjakan? Yang tadinya engkau gak dipandang sebelah mata. Yang tadinya engkau tuh seolah-olah gak dilirik, saudaraku. Orang melihat apa yang kau kerjakan dan mereka tertarik. Mereka akan menabur dalam kehidupanmu. Mereka akan berinvestasi, mereka akan melihat dan mereka akan memberikan usaha bantuan untuk saudara. Lihat ini saudara, saya lanjutkan. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu. Artinya apa? Tanah yang tadinya sudah tandus. Tapi tiba-tiba banyak orang tinggal di sana. Artinya apa yang kau kerjakan? Memberi makan bagi banyak orang, saudaraku. Kalau engkaunya tidak diberkati, mana bisa yang kau kerjakan memberi makan banyak orang. Lihat ini, segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi. Reruntuhan akan dibangun kembali. 11 saudara. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu. Mereka bertambah banyak, beranak cucu. Aku akan membuat kamu didiami kembali. Dengar ini saudara. Seperti keadaan semula. Yang pertama kalau Tuhan memulihkan, dibalikkan dulu seperti semula. Ada langkahnya saudara. Pastor katanya kan langsung diberkati. Langsung diangkat. Nanti dulu. Sabar. Semua itu ada fase-fasenya Bapak Ibu. Dibalikkan dulu seperti semula. Tapi lihat ini. Dan akan berbuat baik kepadamu. Lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu yang Tuhan sedang kerjakan atas gereja kita kok Bapak Ibu. Oh yes. Beberapa gereja-gereja kita ya di tengah keadaan yang kemarin pandemi ya saudaraku. Saat ini masih sangat banyak gereja, saya berjumpa dengan beberapa gembala sidang saudara, di momen-momen kemarin. Saya sama gembala sidang kita sempat tanya, kita saling studi banding ya saudaraku, saling belajar satu dengan yang lain. Kita tanya sekarang bagaimana keadaan di jemaat. Rata-rata saudaraku saat ini mereka ada di sekitar 50% lah saudara. Kota Solo aja sudah balik ke 80% loh. Ini data loh saudaraku. Jakarta itu malah 130%. Surabaya sama saudara, malah lebih banyak Surabaya itu. Mungkin ada kali 140% Surabaya itu. Beberapa kota-kota kita saat ini rata-rata sudah di atas 70%, ada yang sampai di 150%. Boleh kita berikan tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Enggak apa-apa, diproses. Siapa sih orangnya yang enggak diproses? Tapi ketika engkau diproses saudaraku. Dan dibuktikan engkau tahan uji. Kan yang penting itunya toh saudara. Diproses mas semua orang diproses. Dibuktikan tahan uji. Ditemukan setia. Oh yes. Oh yes. Tanahmu, gunung-gunungmu akan bertunas kembali. Satu demi satu akan berbuah kembali. Setiap departemen saya berkatakan atas kota ini, berbuah kembali, bertunas kembali, dibuat besar, segera kembali. Saya perkatakan atas kota ini. Jadi saudaraku, ini juga yang saya berdoa Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Satu demi satu yang tadinya belum pulih, dipulihkan kembali. Akan ada pemulihan atas usahamu. Akan ada pemulihan atas keluargamu. Akan ada pemulihan satu demi satu bagian dalam kehidupanmu ya. Itu sebabnya ya saudara jangan berkecil hati. Yuk, come on. Jangan berkecil hati, pastor. Yang saya lihat saat ini seperti ini, pastor. Yang saya lihat bukan penambahan, apalagi multiplikasi. Come on, belajar ya berbicara atas hidupmu. Oh, perkatakan rencana Tuhan atas hidupmu. Terus berjalan dengan setia. Karena baik saudaraku, ujian itu membuat kita tahan uji. Oh yes,
Orang yang tahan uji, ditemukan setia, masuklah ke dalam kebahagiaanku, kata firman Tuhan. Itu sebabnya jangan di dalam masa-masa engkau diuji, jangan mundur. Jangan menyerah apalagi. Maju terus, berjuang terus, kerahkan effort bahkan lebih lagi saudara. Terus berbenah, tambahkan skill-skill yang baru saudara. Pertanyaannya, Pastor, kalau favor Tuhan mengerjakan semua itu di dalam kehidupan saya, Pastor, apa rahasianya? Kok bisa? Daud itu dibawa sampai sedemikian rupa, kok bisa? Apa rahasianya? Boleh? Rahasianya cuma satu kok saudara. Saya bagikan buat saudara. Daud punya kerinduan untuk melakukan hal yang menyentuh dan menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi yang itu jangan dihilangin ya Bapak Ibu ya. Jangan cari Tuhan hanya karena mau berkatnya ya. Boleh ya. Minta berkat Tuhan gak salah kok. Kita sudah beberapa waktu ini belajar ya. Ikut Tuhan harus seimbang kan Bapak Ibu. Pengajarannya harus seimbang ya. Kita harus ngerti, boleh gak Pastor kalau saya berdoa minta berkat Tuhan? Boleh, boleh, sangat boleh sekali. Kenapa? Karena kita diberkati kan untuk jadi berkat. Apa salahnya dengan itu? Tapi jangan ya datang ke Tuhan hanya cari berkatnya saja kan. Enggak ada yang keluarga Allah seperti itu, amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Cari yang menyenangkan dan membuat Tuhan senang saudara. Daud itu ya saudara, pada saat dia nobody, Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Allahnya. Itu Daud. Dia belum siapa-siapa, enggak ada orang yang kenal. Tapi hatinya dia itu sudah menyenangkan Tuhan. Kalau zaman sekarang tuh yang jadi masalah dibalik itu loh Bapak Ibu. Daud 7 kali dalam sehari. Lah sekarang 7 hari sekali saudaraku. Jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan ya. Jangan muji-muji nyembahnya cuma di gereja 7 hari sekali doang Bapak Ibu. Daud itu ya hebatnya ya saudara, dia belum siapa-siapa 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Tuhan tersentuh. Ini ya ampun ada anak satu ini kok nyenengin gitu kan saudaraku. Diangkatlah Tuhan, diangkatlah Daud sama Tuhan. Dijadikan raja. Nah yang jadi masalah 7 hari sekali saudaraku. Habis diangkat sama Tuhan, sibuk Pastor. Daud enggak. Habis diangkat jadi raja Pak, tambah gila. Yang tadinya 7 kali dalam sehari, sekarang dia bikin pondok Daud. Yang tadinya cuma 1 orang, Daud doang, dia tularkan habitnya, dia tularkan kesukaannya itu sehingga seluruh rakyat dibawa memuji-muji Tuhan. Sekarang bukan 7 kali dalam sehari, 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Gila enggak Daud Pak? Gak heran ya saudara Tuhan jatuh cinta ya. Doakan ya Bapak Ibu dalam kehidupan leader-leader di gereja ini. Biar kita nih jadi orang ya saudaraku yang terus hidup itu nyukain hatinya Tuhan. Doakan gembala sidang saudara, doakan wakil gembala sidang saudara, doakan para SGG, seluruh leader di tempat ini, KKS saudara, para pelayan Tuhan di tempat ini, hatinya nyenengin Tuhan. Karena pada akhirnya waktu akan berbicara kok Bapak Ibu. Daud itu yang membuat dia berkesan buat Tuhan ya saudara. Bukan hanya pondok Daud Bu saudara. Tuhan gak minta Bu. Daud tuh ngomong sama Tuhan, kasih aku kesempatan membangunkan untuk Engkau Tuhan sebuah rumah. Di mana di situ namamu ditinggikan. Daud kepengen bikinin Tuhan rumah saudara. Enggak disuruh loh saudara. Boleh enggak yang begini ditemukan atas jemaat di tempat ini? Hati yang terus mencari apa sih? Yuk cari lagi apa yang bakalan nyenengin Tuhan.
Sudah dilakuin, cari lagi. Cari lagi. Bagaimana cara pelayananku nyenengin hatinya Tuhan? Para worship leader singer, halo. Cari lagi. Apa yang bisa aku lakukan untuk bisa nyenengin hatinya Tuhan? Para pelayan Tuhan ibadah, cari lagi. Jemaat Tuhan, yuk. Semua dari keluarga Allah, kita jadi orang-orang yang setelah satu, yang berikutnya kita cari apa yang bisa kita lakukan untuk nyenengin Bapak kita di surga. Setiap saat nyarinya itu, saudara. Daud tuh gak pernah ngejar berkat, Pak. Dia ngejarnya nyenengin bapaknya. Tapi saudara lihat, ketika Daud punya kerinduan ya saudaraku untuk membangun bait Allah itu. Tuhan tuh hatinya tersentuh loh saudara. Yuk 2 Samuel 7 ayat 8. Panjang saya baca, kita baca gantian aja ya karena panjang saudara. Tapi di sini banyak berkatnya ayat 8 sampai 17. Lihat yuk. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ini Tuhan tuh so touch. Dia tuh tersentuh ngelihat apa sih saudara kok ya ampun ini ada anak. Belum sapa-sapa aja 7 kali dalam sehari nyembah Tuhan. Udah diangkat jadi raja sibuknya minta ampun dibangun pondok Daud. Sudah diberkati begitu rupa malah pengen bangun kerajaan buat Tuhan. Pengen bangun istana, pengen bangun rumah besar buat Tuhan. Tuhan tuh sampai geleng-geleng kepada yang seperti ini apa yang akan aku lakukan. Lihat ini yang Tuhan katakan saudaraku. Dia ngomong sama Daud melalui hambanya Nathan. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Tuhan tuh mau ngomong. Di saat belum ada orang yang notice kamu Daud. Aku yang ngambil engkau dari tempat yang tandus. Ketika engkau menggiring kambing domba. Daud cuma punya 2-3 ekor, dia main kecapi jreng. Jreng. Oh saya kalau membaca ini kok air mata terus ya saudaraku. Saya tuh sadar saudara dalam hidup ini tuh. Bahkan saya hari ini berdiri di depan saudara. Saya berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan, saudara. Kalau enggak mungkin saya enggak berdiri di depan saudara hari ini. Hutangnya banyak, saudaraku. Hutang sama Tuhan yang enggak pernah bisa dibalas. Tuhan tuh ngomong, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Daud tuh sadar, saudara, yang angkat dia jadi raja. Itu bukan kehebatan dan kekuatannya. Tapi Tuhan, boleh nggak tahu di sini ditemuin orang-orang yang menyadari kalau dibuat hebat sama Tuhan, diberkati Tuhan itu bukan karena kekuatannya, tapi itu Tuhan. Ayat 9 saudara, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, melalui tempat yang tandus, melalui tempat berapi, melalui banjir besar engkau disertai Tuhan. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Boleh imani setiap ayat ini terjadi atas hidupmu saudaraku? Aku membuat besar namamu. Seperti nama-nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya. Amini ini saudara. Akan ada orang-orang di tempat ini ya Tuhan tanam saudara. Tuhan berikan engkau tempat permanen. Tanahmu, rumahmu, usahamu, pekerjaanmu, berkatmu. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan tidak lagi dikejutkan. Dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain. Seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Bukan hanya engkau yang diberkati Bapak Ibu. Tapi keturunanmu. Anakmu, cucumu. Cicit generasi di bawahmu. Apabila umurmu sudah genap. Dan engkau telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Apa artinya saudaraku? Engkau tidak akan meninggalkan dunia ini terlalu cepat. Umurmu akan genap.
Ada orang-orang yang sudah pergi sebelum waktunya, saudara. Tapi no, atas hidupmu, umurmu akan genap. Pada saat engkau meninggalkan dan beristirahat dengan leluhurmu, saudara, Tuhan akan angkat anakmu, meneruskan pekerjaanmu. Lihat saudaraku, ini yang Tuhan katakan, aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, ini Tuhan berbicara tentang Salomo, saudara. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Didisiplin iya saudara. Kalau kita bikin salah Tuhan disiplin, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Didisiplin iya, ditegur iya, dihajar iya, tapi favornya tidak hilang. Hebat toh saudaraku, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini, tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Jadi kuncinya apa? Pemain musik boleh maju ke depan. Senangkan hati Tuhan saudara. Yang pertama, berikan hatimu buat Tuhan, boleh? Hatimu buat Tuhan. Salah satu yang saya sukai dari gereja ini ya saudaraku, sejak awal saya datang sampai detik hari ini. Di gereja ini diajarkan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang dikasih itu segalanya buat Tuhan. Yang kedua saudaraku, pakai waktumu, pakai tenagamu, pakai hartamu, pakai skillmu, pakai talentamu, pekerjaanmu, kelebihanmu, boleh dipakai untuk Tuhan. Pastor punya keinginan enggak gereja ini besar? Pasti. Saya rasa adalah hal yang wajar ya saudara, kalau gereja itu bertumbuh dia akan jadi besar. Sepakat ya? Tapi tahukah saudara apa yang lebih saya inginkan saudara? Saya lebih kepengen saudara itu menyenangkan hatinya Tuhan. Pelayanan yang kita angkat di sini menyukakan hatinya Tuhan. Apa yang dikerjakan di tempat ini menyukakan hatinya Tuhan. Itu sebabnya ya saudaraku, saya nggak tahu ya di kota Solo, tapi saya rasa I think sama. Dan it's okay ya kalau saya sebut mengenai hal ini, karena juga anyway sudah viral di mana-mana ya Bapak Ibu. Buat saya itu kayak saya kadang bingung ya, zaman sekarang ini kok masih bingungin persepuluhan saudara. Ada yang masih bingungin persepuluhan Bapak Ibu? Saya ngomong aja deh dari mulut saya saudaraku, case close. Minggu lalu Firman sudah berkata, kalau nggak rela, jangan. Case close Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang menyenangkan hatinya Tuhan itu adalah ketika itu dilakukan dari hati yang rela. Kok jangankan 10% toh saudara? Saya ngasih hidup saya 100% aja masih hutang terus sama Tuhan tuh. Sepakat Bapak Ibu? Cuman karena kadang sekarang kan era teknologi ya. Jadi cepat sekali beredar. Kadang diberitakan bahwa orang Israel juga enggak kasih persepuluhan. Beredar sampai ke sini juga enggak. Sampai. Kalau saya bahas ini enggak apa-apa, saudara enggak marah dengan saya. Enggak marah ya. Nah gimana? Kan ditanya saudara. Jangankan zaman sekarang, dari zaman dulu loh Bapak Ibu, orang Israel itu banyak yang gak ngasih persepuluhan. Lah makanya dimarahi Tuhan. Loh kan ada ayatnya. Lah kok sampai sekarang dibawa dari dulu? Jangan bilang sekarang, dari dulu Maleakhi itu sampai ngomong, kamu bilang, kamu berani-beraninya sama aku, kamu mencuri, kata Tuhan. Ada kok ayatnya, boleh dibuka? Halo? Lah kok baru dibawa sekarang? Coba senggol kiri kanan, udah basi. Dari zaman dulu juga bangsa Israel suka begitu.
suka nakal. Sampai Tuhan ngomong, kamu berkata kepadaku, dari mana kamu mencuri? Tuhan bicara, persembahan persepuluhan dan persembahan apa itu? Korban bakaran atau apa kayak gitu saudaraku. Ada ayatnya kok itu. Tapi sama seperti di Indonesia aja, nggak usah ngaku ya Bapak Ibu, nanti kalau saudara ngaku saya sedih. Jangankan orang Israel, orang Indonesia aja banyak nggak yang nggak persepuluhan? Lah ya sudah. Lah kok dipermasalahkan heboh, Bapak Ibu bingung saya sampean. Justru karena itulah Tuhan ngomong, kembalilah. Janganlah kok yang seperti itu malah dijadikan contoh. Lah kan terbalik toh saudara. Gembala sidang kita itu loh saudaraku, setahun itu sebelum pandemi maupun setelah pandemi ini. Ini tahun ini juga nanti akan ke Holy Land. Setahun tuh bisa 2-3 kali, ini ada saksinya Bu Febe. Sejak dari dulu sudah begitu. Bu Febe juga kenal guide yang bersama dengan kita. Dia seorang Yahudi taat saudara. Pastor Baja tuh tanya, apakah kamu kasih persepuluhan? Oh yes, me and my family. Saya dan keluarga saya. Tapi dikatakan sekarang orang Israel tidak memberikan persepuluhan. Betul, tidak memberikan ke bait Allah. Lah kenapa? Bait Allahnya hancur Bapak Ibu. Lah gimana? Puji Tuhan loh, ini masih ada bait Allahnya saudaraku. Mereka itu gak punya bait Allah loh. Hancur bait Allahnya. Akhirnya sekarang mereka memberikannya kepada sinagog. Nah karena sudah gak ada bait Allahnya. Saudara yang sudah pernah ke Israel tahu yang saya maksudkan. Di atasnya sudah berdiri yang lain toh sekarang. Nah. Jadi kalau melihat sesuatu boleh nggak Bapak Ibu harus sehat yuk? Seimbang ya? Dari gereja kita juga mengajarkan yang seimbang ya? Gereja kita tidak hanya terus mengajarkan mengenai no. Gereja kita mengajarkan yang namanya perjanjian. Hidup menyukakan hati Tuhan. Tapi apakah menyukakan hati Tuhan itu termasuk menabur Bapak Ibu? Termasuk. Kalau saya sebut melayani saudara nggak marah. Kalau saya sebut menabur kenapa marah? Senggol kiri kanan. Jangan gitu Pak. Nah kenapa kalau sudah, loh itu bagian. Jangan dihilangkan. Tapi satu bagian itu bukan berarti seluruhnya. Saya mengajarkan juga doa nggak bisa digantikan kerja keras. Nabur juga nggak bisa digantikan dengan kerja keras. Come on. Ada orang yang berkata doa sampai jengking pastor. Saya udah persepuluhan, saya sudah ini. Saya tanya, Bu sekarang kerjanya apa? Oh pemeliharaan Tuhan pastor. Ya nggak bisa. Halo. Kerja keras harus kerja keras. Kerja rajin harus kerja rajin. Kerja yang pintar harus kerja pintar. Tapi doa ya doa. Jangan cuman kerja keras, kerja rajin, kerja pintar. Doanya enggak, baca firmannya enggak, puasanya enggak. Yang satu dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan. Lebih jelas Bapak Ibu? Lebih jelas? Kalau nggak mau persepuluhan itu urusan saudara dengan Tuhan kok. Di gereja kita nggak pernah maksa. But as for me and my family saudara. Saya tuh menemukan dengan hidup saya. Nah kok jangankan 10% toh saudara. Saya kemarin nggak ngajarkan loh ya saudara. Cuman ngomong aja tentang 20% aja udah ribut. Ini nanti dipotong lagi. Ya enggak apa-apa, kalau seneng ya paling membuat ceria dunia pernetizenan kan ya enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, ya jadi gereja yang sehat ya, kayak gitu kita sudah jelas ya, paham ya. After all ya hidup kita ini ya saudara, dalam hidup ini ya, apa toh yang kita cari dan kita kejar. God has been so good.
Itu sebabnya dari tahun ke tahun, saudara, kalau di gereja kita tuh selalu yang kita katakan apa? Bukan karena kunci apa ya itu? Waduh, Bu Esther, terima kasih. Cari aja kuncinya dulu, saudara. Setahun tuh ya, kita tuh selalu loh, saudara. Setiap HUT lagu itu dinyanyikan. Kenapa? Gembala sidang saudara. Seluruh leader yang mendirikan dari awal berjuang sampai detik hari ini. Kita sadar. Semua itu bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Jika hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami sadar. Tidak satu pun semua ini adalah kekuatan kami. Tidak satu pun semuanya Amin. ini berasal dari kepandaian, kegagahan, Amin. kehebatan kami. Favor yang enlarge hidup kami. Favor yang memperbesar kami. Favor yang menjadikan kami banyak. Favor yang mengokohkan kami. Favor yang bahkan menopang kami di saat kami jatuh. Favor yang menarik kami kembali, Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Aminkan doa berkat ini, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Oh yes, atas kehidupanmu. Amin. Tangan ini akan terus senantiasa dipakai. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Amin. Dengar ini saudara, saya perkatakan atas hidupmu, sehat tubuhmu, baik jiwamu, Amin. kuat rohmu, Amin. panjang umurmu, Amin. untuk menceritakan perbuatan besar, keajaiban, Amin. kebaikan yang daripada Amin. Tuhan. Amin. Pulang Amin. dari tempat ini saudaraku, bawa sukacita melimpah. Amin. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Amin. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudusnya, yaitu Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.